Pemirsa, diduga saling ejek, dua kelompok remaja di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur melakukan aksi tawuran di tengah pemukiman padat penduduk. Sementara di Padang, Sumatera Barat, kepolisian berhasil menciduk 18 remaja pelaku tawuran dan balap liar. Kamera pengawas merekam sekelompok remaja melakukan tawuran di Gang Bina Warga 2 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Para remaja ini saling serang menggunakan benda tumpul. Tawuran yang terjadi di tengah pemukiman padat penduduk ini membuat warga setempat resah dan ketakutan. Tawuran diduga dipicu hanya karena saling ejek. Pihak pengurus lingkungan berhasil mengamankan pelaku tawuran dan memberi pembinaan, serta akan menyerahkan ke pihak berwajib apabila tawuran terulang kembali. Karena kemarin pada saat kita bertemu dengan mereka, kita sudah memberikan dan meminta catatan-catatan itu atas nama mereka-mereka. Bila nanti mereka melakukan hal-hal itu, kita sudah akan ke arah sanksi tegas. Mungkin kita akan membawa mereka ke kepolisian, bahkan mungkin ke sekolah-sekolah yang mereka selama ini bersekolah. Sementara di Kota Padang, Sumatera Barat, Satuan Sabara Polresta Padang berhasil menciduk pelaku tawuran setelah sebelumnya sempat terlibat aksi kejar-kejaran. Sebanyak 18 remaja pelaku tawuran dan balapan liar diamankan oleh petugas. Dari belasan pelaku, turut diamankan sejumlah senjata tajam berupa celurit dan samurai yang digunakan untuk tawuran. Ya pemirsa, hingga kini aparat Polres Metro Jakarta Pusat belum menemukan titik terang terkait kasus penculikan Malika pada 7 Desember lalu. Sementara ibu kandung korban penculikan berkeliling ke Kemayoran menyebarkan foto buah hatinya. Mengembalikan kamu sayang. Pulangnya, Nek. Oni, ibu kandung dari Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun yang hilang diculik manusia gerobak, kembali melakukan pencarian. Berbekal foto sang buah hati, ibu korban berkeliling berjalan kaki di sekitar Kemayoran, Jakarta, mencari informasi kepada warga yang ditemuinya. Ibu korban meminta agar warga segera memberitahu dirinya atau polisi jika melihat putri kecilnya. Ia juga menyebarkan foto Malika dengan menempelkan di dinding dan tiang listrik di sudut ibu kota. Bapak polisi, saya mohon dipercepat gerakannya agar ditemukan pelakunya. Pulangkan anak saya dengan selamat, Bapak. Saya nggak tahu nasib dia itu di mana, bahkan apa enggak tidurnya di mana. Hingga kini aparat Polres Metro Jakarta Pusat belum menemukan titik terang terkait kasus penculikan Malika pada 7 Desember lalu. Meski telah menemukan sopir baja yang membawa dan menurunkan pelaku beserta korban di sekitar stasiun kota, namun hingga kini belum juga ada gambaran jelas akan keberadaan korban. Diduga keduanya sudah berada di luar Jakarta. Detik-detik penculikan Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun dengan bajai ini terekam CCTV ke rumah warga. Pelaku berprofesi sebagai pengumpul barang bekas dan biasa nongkrong di warung kopi yang dijaga ibu korban, sehingga orang tua korban tidak menaruh curiga saat pelaku mengajak korban untuk membeli makanan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, generasi muda harus mampu menghadapi era revolusi industri 5.0 agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin mutakhir. Apalagi peran manusia ke depannya akan semakin berkurang dan akan digantikan dengan mesin-mesin produksi yang bekerja lebih efektif dan efisien. Potensi digital ekonomi nasional yang mencapai lebih dari 4.500 triliun hingga tahun 2025 harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Untuk itu dituntut kesiapan sumber daya manusia agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin mutakhir. Hal ini disampaikan Vice President Business Development and Corporate Secretary MNC Media, Prabu Revolusi saat menjadi pembicara umum di Wisuda Sarjana ke-12 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia atau STIKOM Prosia Jakarta. Bahkan tahun 2030 diperkirakan bisa mencapai 10.000 triliun rupiah potensi ekonomi digital yang ada di Indonesia. Ini kajian yang sangat kredibel ya, dari Google Temasek, membangunkan kita semua, ya, para wisudawan, wisudawati ini, dan juga tentu para orang tua wali, bahwa jangan sepelekan dunia digital. Kita mengharapkan para lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi ini bisa mengikuti dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan di era digital yang luar biasa cepat sekali ya. Sumber daya manusia unggul ditantang dan harus mampu menghadapi revolusi teknologi yang semakin maju. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Argentina turun ke jalan merayakan kemenangan tim Tango dalam final Piala Dunia 2022. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan.